Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Pustaka Obor, kepada Romo Magni Suseno yang sudah meluangkan waktunya. Tidak banyak, mungkin saya langsung saja sedikit menggambarkan apa yang saya torehkan dalam buku Tuhan yang berpikir itu. Mulanya itu berawal dari kegelisahan saya di buku pertama, Tuhan dan Ruang. Di buku tersebut, saya mencoba untuk mengkomparasikan hal-hal metafisik, dalam hal ini ruang, dengan sesuatu yang sering kita sebut sebagai Tuhan. Nah, saya agak terganggu dengan pandangan masyarakat atau orang-orang pada umumnya yang sering menyebut bahwa Tuhan itu ada di atas, kemudian dia memantau kita secara langsung, kemudian dialah yang menggerakkan apa-apa yang ada di dalam alam semesta ini. Jadi seolah-olah Tuhan itu ada di luar angkasa sono, terus tahu-tahu dia ngatur alam semesta dari kejauhan. Nah, begitu kira-kira imajinasi liarnya. Saya menyebut, loh, kalau seperti itu, ruang sebenarnya jauh lebih Tuhan dibanding Tuhan dengan gambaran yang seperti itu. Karena kenapa? Ruang itu sudah pasti, kalau ada yang paling pertama itu sudah pasti ruang. Kalau ada yang paling terakhir, itu juga sudah pasti disebut dengan ruang. Akhirnya Tuhan, ruang itu huwal awal wal akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, ruang, kita bisa menunjukkan bahwa ruang itu ada, tapi tak ada dari satupun kita yang bisa menunjuk mana sih ruang itu yang sebenarnya. Yang biasa kita lihat hanyalah jarak. Yang biasa kita lihat hanyalah materi, panjang kali lebar kali tinggi. Terkadang kita sulit membedakan mana ruang, mana ruangan, mana room, mana space. Nah, yang saya maksud di sini adalah space, bukan room seperti bayangan kita sebagai wadah. Artinya kita bisa bilang bahwa ruang ini ada, tapi nggak bisa kita tunjuk yang mana. Itu yang pertama. Artinya dia zohir. Kalaupun seperti itu, sekaligus dia batin. Dia tidak tampak, dia sulit untuk ditunjuk ruang itu yang mana. Nah, kira-kira kalau bicara mengenai ruang dalam tradisi falsafah nanti masuk dalam kategoria dan lain-lain. Tapi dari situ artinya ruang itu huwal awalu wal akhir wa zohir wal batin. Ruang bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Di dalam tubuh kita itu terdapat ruang yang bahkan ruang itu lebih dekat dari urat nadi kita. Dalam tradisi agama tertentu disebut bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, dari komparasi itu sebenarnya banyak lagi jenis-jenisnya komparasinya. Saya mengidentifikasi bahwa ciri-ciri Tuhan yang selama ini kita sering sebutkan ternyata juga berlaku bagi ruang. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kemudian saya menghadapi suatu permasalahan-permasalahan tertentu. Ternyata ciri-ciri itu bukan cuma berlaku bagi ruang. Ada waktu, ada gerak, ada jiwa, ada akal yang akhirnya membuat saya untuk memberanikan diri membahas tema-tema metafisika tersebut. Baik, dalam buku Tuhan yang berpikir ini, inti pembahasannya sebenarnya adalah emanasi dalam Islam, perkembangan emanasi dalam Islam hingga hari ini. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa emanasi itu awal mulanya di dalam Islam. Ketika saya menyebut kata Islam, itu berarti saya merujuk terhadap tradisi filsafat yang khas. Bukan agama, bukan teologi, tapi filsafat Islam, tradisi falsafah yang khas, yang bukan hanya sekedar falsafah Yunani berbaju Arab, kira-kira seperti itu, tapi punya gaya-gaya tertentu yang bukan hanya sekedar merujuk ke suatu agama. Karena kalau kita misalkan baca lagi dalam tradisi falsafah Islam, banyak ada beberapa filosof yang terkenal
dalam filsafat Islam, tapi KTP-nya dalam tanda kutip bukan Islam, Maimonides misalkan. Oke, saya balik lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa emanasi itu pada mulanya merupakan autokritik atas creatio ex nihilo Al-Kindi. Maka mau tidak mau, saya terlebih dahulu harus menjelaskan apa itu creatio ex nihilo. Mungkin kita sudah sama-sama tahu, singkat saja, creatio ex nihilo itu merupakan penciptaan dari ketiadaan. Nah, dalam tradisi Al-Kindi itu disebut dengan al-ibtida. Jadi ada beberapa kata kunci yang harus kita ingat dulu. Pertama ada al-ibtida yang berarti penciptaan dari ketiadaan. Artinya Tuhan pernah sendiri dalam hidupnya, dalam tanda kutip. Dia pernah sendiri dalam dunia transendentalnya. Pas dengan kesendiriannya itulah pada akhirnya dia berkehendak untuk menciptakan alam semesta. Nah, itu kira-kira disebut dengan al-ibtida. Itu kata kunci pertama, penciptaan dari ketiadaan. Kata kunci kedua dalam creatio ex nihilo itu kehendak. Karena kata kunci ini nantinya bakalan terus diperdebatkan nih. Jadi, kenapa sih Tuhan menciptakan alam semesta? Nah, jawaban Al-Kindi itu sederhana, karena Tuhan berkehendak. Gitu. Kehendaknya itu tidak mungkin menghilangkan ketakterbatasan di dalam dirinya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Yang penting kita sama-sama tempelin dulu nih kata kuncinya, creatio ex nihilo, kemudian kata kehendak Tuhan. Dan dari sini kemudian tak lama setelah Al-Kindi hidup dua orang yang betul-betul mengkritik Al-Kindi, yaitu Al-Farabi dan Ar-Razi. Terutama Ar-Razi. Kalau kawan-kawan mungkin sering dengar Ar-Razi, tapi yang ini Ar-Razi yang kurang terkenal nih biasanya. Orang lebih sering merujuk Ar-Razi itu ke Fakhruddin Ar-Razi. Tapi yang ini masalahnya bukan Fakhruddin Ar-Razi, tapi Abu Bakar Ar-Razi. Kawan-kawan mungkin sering dengar istilah Al-Qudama'il Khomsah, teori 5 kekal gitu. Ar-Razi bilang bahwa ada 5 kekekalan di dunia ini, 5 kekekalan versi dia. Itulah dia struktur-struktur metafisika emanasinya. Nah, Ar-Razi ini saya temukan dalam kitabnya merupakan orang yang betul-betul mengkritik langsung Al-Kindi, tapi melalui muridnya Al-Kindi Asy-Syahrastani. Al-Kindi punya murid namanya Asy-Syahrastani. Dia bawa ketika itu di Rey, tempatnya si Ar-Razi itu. Rey itu kurang lebih sekarang itu sama di Iran, di Qum. Di Rey, nah di situ Ar-Razi hidup. Kemudian Ar-Razi bilang bahwa dia tidak sepakat dengan teori yang diciptakan oleh Al-Kindi, creatio ex nihilo, karena banyak ketidakmungkinan logis di dalamnya, kata Ar-Razi. Bagaimana penjelasannya? Saya tahan dulu. Coba saya beralih lagi ke Al-Farabi. Kalau yang tadi dia sebut teorinya dengan Al-Qudama'il Khomsah, teori 5 kekal. Nah, Al-Farabi terkenal dengan teorinya yang disebut dengan Al-Faid. Al-Faid itu sama dengan emanasi, emanation. Nah, jadi disinilah kurang lebih teori Platonis itu betul-betul kentara. Sebenarnya kalau kita, ini dalam buku-buku berbahasa Indonesia bilangnya begitu, bahwa Al-Farabi merupakan tokoh neoplatonis yang paling kelihatan. Padahal sebenarnya Ar-Razi jauh lebih dekat dibanding Platonis dibanding Al-Farabi itu sendiri. Karena Al-Farabi di samping Platonis ada tradisi Ptolemaios juga di dalamnya. Nah, creatio ex nihilo itu dari sinilah, emanasi itu yang merupakan inti pembahasan ini sebenarnya merupakan inspirasi saya mengambil judul Tuhan yang berpikir ini. Dalam tradisi emanasi, terutama Al-Farabi menyebut bahwa Tuhan itu merupakan akal, Tuhan itu akil, Tuhan itu makul. Akal, akil, wa makul. Sederhananya begini, Tuhan itu adalah pikiran. Karena dia pikiran, berarti dia berpikir. Karena dia berpikir, berarti dia membutuhkan objek pikiran. Kata Al-Farabi, tidak ada sesuatu yang lebih pantas menjadi objek pikiran Tuhan dibanding dirinya sendiri. Karena itu, aktivitas utama dalam teori emanasi adalah memikirkan dirinya sendiri, yang akhirnya karena aktivitas itu, yang akhirnya memantulkan cahaya-cahaya yang kemudian menjadi alam semesta. Kawan-kawan perlu ketahui bahwa alam semesta dalam tradisi emanasi terjadi secara niscaya.
Kalau sebelumnya kreasio, penciptaan, alam semesta terjadi karena kehendak Tuhan. Dalam emanasi, alam semesta terjadi karena keniscayaan. Layaknya sumber matahari dengan cahaya. Kita mungkin sering dengar perumpamaan itu. Di mana ada cahaya, ketika sumber matahari itu ada, seketika itu pula lah cahaya itu juga ada. Nah, itu namanya keniscayaan. Ada sumber matahari, cahayanya niscaya pasti ada. Nah, kira-kira kan seperti itu. Kalau Ar-Razi menyebutnya kafidun nuri anil forsati syams. Seperti sumber matahari dengan cahayanya. Nah, terkait Al-Farabi, ada pertama yang ingin saya sebenarnya klarifikasi di situ, bahwa kalau kita membaca buku-buku yang bertebaran di Indonesia, buku-buku berbahasa Indonesia, kita bakal melihat bahwa jumlah akal yang ada di dalam Al-Farabi itu ada 10. Sampai kemudian akal aktif yang kemudian merupakan penguasa alam sublunar, kira-kira seperti itu. Nah, tapi yang saya temukan dalam Madinah Al-Fadilah, Al-Madinah Al-Fadilah punya Al-Farabi, di situ dikatakan bahwa jumlah emanasi itu ada 11. Yang 11 itulah yang merupakan akal aktif. Saya tidak tahu misalkan di mana Sayyid Hussein Nasr menemukan jumlah akalnya ada 10, kemudian Mulia Kertanegara menyebutnya ada 10, tapi saya tidak menghitung kitab itu, saya tidak menghitung susunan struktur emanasinya. Yang saya lihat hanyalah kata yang digunakan oleh Al-Farabi, yaitu Hadi Asyir, huwa akul fi'li. Jadi Al-Hadi Asyir yang ke-11 itu merupakan akal aktif. Itu yang pertama. Nah, yang di Ar-Razi, pada Ar-Razi ini yang ingin saya tegaskan bahwa Ar-Razi sekalipun tidak pernah menolak kenabian, sebagaimana yang sering kita dengar dalam buku-buku berbahasa Indonesia, tanda kutip, rata-rata hampir bilang bahwa Ar-Razi itu menolak nabi. Padahal misalkan kalau kita baca dalam Rosail Falsafiyahnya, jelas sekali Ar-Razi senantiasa dalam bab-babnya itu mengucapkan sholawat kepada Nabi, mengucapkan puji-pujian kepada Nabi. Terus seperti itu dalam babnya. Silahkan cek setelah ini dalam Rosail Falsafiyahnya Ar-Razi. Nah, kemudian memang dia terkenal dengan teori 5 kekal. Tapi teori 5 kekalnya Ar-Razi, jadi ada 5 yang kekal: Tuhan, jiwa, akal, ruang, dan waktu. Itu dalam teori 5 kekal Al-Qudama'il Khomsanya Ar-Razi. Tetapi ketika saya baca lagi teorinya, 5 yang kekal ini dalam teori Ar-Razi itu juga merupakan emanation. Al-Faid, dia lebih menggunakan kata Al-Faid dibanding Al-Ibtida seperti yang digunakan oleh Al-Kindi. Jadi memang ini dikhususkan untuk mengkritik teori creatio ex nihilonya Al-Kindi. Oke, sampai di sini perlu digarisbawahi dulu perbedaan antara penciptaan, creation, dengan pancaran, emanation. Jadi yang pertama, Al-Kindi itu menggunakan teori penciptaan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, Ar-Razi dan Al-Farabi lebih mengandalkan teori emanation atau pancaran. Jadi tegas ini bedanya, emanation, creation. Pancaran, penciptaan. Pancaran ini seperti yang tadi saya jelaskan menggunakan term keniscayaan. Nah, yang menarik adalah Al-Ghazali hadir. Pasca itu Al-Ghazali hadir. Al-Ghazali, kalau kita misalkan baca dalam Tahafatul Falasifahnya, ada 3 hal yang membuat para filsuf itu kafir. Para filsuf itu sesat. Kurang lebih itu sederhananya begitu. Yang pertama tentang kekekalan alam semesta. Yang kedua tentang pengetahuan Tuhan yang bersifat universal. Pengetahuan Tuhan yang bersifat kuli dan juz'i, pengetahuan Tuhan yang bersifat universal dan partikular. Kemudian yang ketiga tentang eskatologi, yaitu kebangkitan jiwa. Nah, terkait kritiknya yang bersangkutan dengan buku saya, itu saya akan membahas tentang pengetahuan Tuhan yang kuli dan juz'i tadi. Tadi saya jelaskan bahwa Tuhan itu objek pikirannya adalah dirinya sendiri, kata Al-Farabi, di mana aktivitasnya adalah memikirkan dirinya sendiri. Artinya, dia tidak memikirkan alam semesta. Sekali lagi saya jelaskan, objek pemikiran Tuhan adalah dirinya sendiri, bukan alam semesta. Karena itu, pengetahuan Tuhan, pikiran Tuhan tidak sampai terhadap hal-hal yang partikular yang terjadi di alam semesta.
Tuhan dalam teori emanasi sekarang ini nggak tahu kalau sekarang kita lagi kena wabah corona, itu Tuhan nggak tahu. Lantas apa gunanya doa? Nah ini kan kritik para teolog, terutama Al-Ghazali, bahwa ini paham sesat karena dia menyebut Tuhan tidak mengetahui apa yang kita lakukan di alam semesta. Sementara kalau kita lihat sudut pandang Al-Farabi, justru dia benar-benar ingin mensucikan Tuhan di situ. Karena dia bilang, nggak pantas loh Tuhan mikirin alam, nggak pantas. Lu itu siapa gitu? Lu itu siapa yang mau dipikirin sama Tuhan? Nggak cocok, nggak pantas. Satu-satunya yang layak menjadi objek pemikirannya sendiri adalah dirinya sendiri. Kata Al-Farabi begitu, kata Al-Ghazali demikian. Intinya adalah, kata Al-Ghazali, model pemikiran itu seolah-olah menghilangkan kemahakuasaan Tuhan, karena itu dia kafir, karena itu dia sesat. Kritik ini dia gunakan terhadap Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, kemudian Ikhwanus Shafa. Saya balik lagi tadi, kalau kita misalkan baca emanasi, teorinya Al-Farabi itu lebih dekat sama teori emanasi. Teori Al-Farabi lebih dekat dengan teorinya Ibnu Sina, yang sama-sama menggunakan Ptolemaios, sama-sama menggunakan struktur bintang-bintang Ptolemaios. Ada 11 akal, ada 9 bintang, dan 1 sumber utama. Kemudian punya Ar-Razi lebih dekat dengan Ikhwanus Shafa. Nah ini yang sebenarnya lebih mirip dengan emanasinya Platonis. Tapi saya juga bingung kenapa di buku-buku yang sering kita baca, Platonis itu identik dengan Al-Farabi dan Ar-Razi. Padahal kalau kita lihat strukturnya, dia lebih dekat dengan Ar-Razi dan Ikhwanus Shafa. Singkat cerita, model kritik Al-Ghazali ini ternyata berulang kembali dengan gereja yang mengeluarkan dekrit. Ada sekitar, mohon dikoreksi, nanti ada sekitar 217 kalau tidak salah, 200-an lebih proposisi bid'ah yang dikeluarkan oleh gereja ketika itu. Salah satunya dan yang paling banyak itu mengkritik pola penciptaan, pola pancaran model emanasi. Meskipun dia juga mengkritik Al-Ghazali. Nah, yang menarik adalah pasca kritikan-kritikan dekrit proposisi bid'ah itu, William Ockham, atau kita sering mengenalnya dengan istilah Ockham saja, Ockham hadir di situ. Jadi dia betul-betul ingin memisahkan mana ranah teologi, mana ranah ilmu. Ockham, jujur aja kalau misalkan kita baca bukunya, adalah orang yang pertama mensekularisasi teologi dan sains. Dia adalah orang yang pertama menjelaskan ini ranah sains, ini ranah agama. Nah, kira-kira seperti itu. Yang menarik adalah teori emanasi ini, meskipun menghadapi kritikan yang macam-macam, di sisi barat ada banyak sekali teolog gereja yang mengkritik pola emanasi, di sisi Islam banyak sekali orang atau filsuf model Al-Ghazali yang mengkafirkan para Neoplatonis, para tokoh emanasi itu. Tapi yang menarik adalah teori itu meskipun mengalami kritikan-kritikan itu justru mengalami perkembangan. Maksud saya perkembangan itu begini, kayak misalkan di barat, karena teori emanasi yang meniscayakan keniscayaan tadi itu, akhirnya timbul kritik-kritik bahkan sampai ke tahap para fisikawan-fisikawan. Contoh misalkan Francis Bacon itu menyebut bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan wahyu kepada manusia dalam bentuk angka, matematis. Jadi ada 2 wahyu yang diberikan oleh Tuhan. Pertama, wahyu berbentuk verbal yang kita kenal dengan kitab suci. Yang kedua ada berbentuk non-verbal. Dalam hal ini berbentuk rumus-rumus matematika. Nah, kalau dalam bahasa Islamnya mungkin kita sering mendengar dalil akliyah dan dalil nakliyah. Masalahnya adalah ketika 2 hal ini berbenturan, banyak kasusnya. Galileo Galilei, Kopernikus akhirnya mati. Akhirnya dipenggal kepalanya karena 2 kitab ini saling berbenturan satu sama lain. Kitab verbal dan kitab non-verbal. Dalil akliyah dan dalil nakliyah. Nah, proses-proses yang seperti ini pada akhirnya membuat, kalau misalkan kawan-kawan baca, saya ringkas saja, Descartes hadir dengan alam sebagai mekanistik. Alam punya mekanismenya sendiri, alam bergerak sendiri, tanpa sesuatu supranatural yang menggerakkannya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi yang menarik dari punya Descartes, ini dia seorang voluntarism.
Di satu sisi dia percaya hukum alam yang seperti tadi dan itu bergerak terus secara ajak. Alam ini adalah mesin dan dia terus bekerja secara terus-menerus. Tapi di satu sisi dia percaya bahwa ada Tuhan. Nah, model-model yang seperti ini, ada Tuhan yang menggerakkan, ada Tuhan yang masuk ke dalam hal-hal yang partikular di alam semesta ini. Kayak yang tadi. Nah, model-model yang seperti ini menariknya justru juga Newton juga terkena ya dampak yang sama. Pantokratos dia nyebut Tuhan di optik itu. Jadi kalau kawan-kawan misalkan lihat optik itu, di terbitan pertama, terbitan kedua itu Tuhan masih nggak ada di situ. Tapi terbitan ketiga, cetakan ketiga, ketika dia sudah mendapat kritikan macam-macam, akhirnya dia masukkan Pantokratos, dia masukkan Tuhan di situ. Karena menurutnya, kenapa sih planet itu seringkali berputar tidak sesuai dengan keluar dari porosnya? Nah di situ Newton agak kesulitan, akhirnya dia menjelaskan bahwa oh itu Tuhanlah yang menggerakkan. Akhirnya lawan debatnya itu bilang, loh Tuhannya Tuan Newton ini aneh sekali gitu loh. Jadi udah kayak dia nyiptain barang, karena barangnya ini rongsokan, Tuhan selalu intervensi alam semesta untuk kembali ke jalurnya ke semula. Nah ini kan tadi masih terkait dengan apakah Tuhan mengetahui hal-hal yang partikular di alam semesta atau tidak. Banyak fisikawan percaya tentang hukum alam, tapi di satu sisi dia percaya juga bahwa Tuhan dapat mengintervensi jalannya alam semesta. Itu tawaran Barat, fisika. Yang menarik, tawaran Barat, tawaran Islam, ketika emanasi itu betul-betul dihabisi sama para teolog, emanasi justru tumbuh dalam bentuknya yang lain, dalam tasawuf falsafi. Kita kenal mungkin seperti Mullah Sadra, kita kenal mungkin seperti Ibnu Arabi, Rumi, dan lain-lain, yang mereka-mereka semua itu disebut dengan Ibnu Aflatun atau anak-anak Plato. Mereka itu anak-anak Plato karena mereka sampai sekarang dalam tradisi falsafahnya itu masih menggunakan emanasi yang seperti di awal saya jelaskan, hanya saja dia menawarkan hal-hal mistik di dalamnya. Jadi kalau kita ambil garis tengah dalam menghadapi emanasi yang berkembang dalam abad pertengahan sampai di modern, kira-kira Barat menawarkan formula yang lain, yaitu formula matematis, sementara Islam menawarkan formula, saya bilangnya penyucian jiwa atau formula mistik. Keduanya punya kelemahan. Kedua-duanya punya kelemahan. Misalkan para fisikawan hari ini tak satu pun dapat menjelaskan tentang teori penciptaan. Kenapa? Karena yang ia sebut sebagai penciptaan sebenarnya bukan penciptaan, tapi hanya permulaan waktu. Saya kasih contoh, Lemaitre misalkan, ketika Big Bang ditemukan, para teolog itu ramai sekali. Sampai ada surat kabar yang bilang, ngasih judul koran waktu itu, para astronom telah menemukan Tuhan. Padahal Lemaitre sendiri sebenarnya tidak berniat ingin menjelaskan tentang teori penciptaan. Ia hanya ingin membahas sesuatu yang disebut dengan permulaan waktu, yang dimana permulaan waktu ini terkendala dengan dasarnya sendiri. Apa dasarnya? Relativitas. Nah, relativitas ini stop, berhenti pada singularitas. Nah, hingga hari ini itu nggak, sampai sekarang pun itu nggak bisa terjawab. Akhirnya apa? Saya melihat loh, fisikawan ini seolah-olah dia memanggil Tuhan hanya ketika dia tidak mampu menjelaskan sesuatu. Fisikawan ini dalam tanda kutip, saya sering kali melihat begitu. Dia akan memanggil Tuhan ketika rumusnya, ketika dia sudah mencapai batasan pengetahuannya. Tapi ketika batasan pengetahuan itu kembali dibuka, ditemukan jawaban-jawaban yang lain, di situ Tuhan disingkirkan kembali dalam tanda kutip. Kelemahan yang ada dalam tasawuf ialah sifatnya yang subjektif. Kenapa? Karena tasawuf, kalau yang tadi betul-betul menggunakan pikiran sebagai kekuatan utamanya, kalau tasawuf falsafi justru betul-betul ingin menghilangkan pikiran di dalamnya. 5 menit lagi, Bang. 5 menit. Siap. Saya memang rencana 5 menit mau selesai lagi. Nah, yang menarik adalah kalau di tasawuf, itu pikiran betul-betul harus dihilangkan. Yang digunakan bukan pikiran, tapi kolbun.
atau yang biasa disebut dengan zouk. Kawan-kawan pasti tahu kalau sudah persoalan rasa pasti berat. Pasti sifatnya subjektif. Pasti unsur subjektivitasnya sangat kuat. Saya contoh, hari ini belum ada satupun orang yang bisa menjelaskan apa itu pahit, apa itu manis, apa itu asam. Kalau kita tidak lu kalau mau tahu apa itu kopi, saya kasih contoh misalkan. Lu kalau mau tahu apa itu kopi yang pahit, ini cobain. Oh, ini tuh rasanya pahit. Kita kesulitan untuk menjelaskan sesuatu yang bersangkut pautan dengan rasa. Intinya apa? Rasa berarti melampaui bahasa. Kira-kira seperti itu. Karena itu sampai hari ini tak seorang pujangga pun yang dapat mendefinisikan apa itu cinta. Kurang lebih seperti itu. Artinya dia sifatnya subjektif. Dia sulit dijelaskan secara objektif. Orang-orang yang nggak tahu rasanya tasawuf itu yang susah nerimanya. Saya yang sama sekali tidak punya pengalaman mistik sampai ke makom-makom tertentu, agak kesulitan menerima, kecuali misalkan ada buku-bukunya gitu. Kecuali misalkan dijelaskan seperti tasawuf falsafi. Tasawuf pun ada banyak lagi jenisnya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, kawan-kawan semua, bahwa dari tradisi emanasi yang panjang itu, ternyata pada akhirnya ketemu titik berhentinya di abad pertengahan dengan kritik-kritik yang macam-macam itu. Tapi di satu sisi, karena kritik-kritik terhadap emanasi itu pula, orang-orang pada berpikir untuk mencari alternatif teori tentang penciptaan. Nah, kurang lebih kawan-kawan, buku saya membahas tentang hal-hal yang seperti ini sifatnya, dimulai dari Al-Kindi tadi, sampai fisikawan termasyhur seperti Hawking, sampai sufi termasyhur seperti tadi, seperti ada Sadra, ada Arabi, dan lain-lain. Ini saya jelaskan, tidak lain dan tidak bukan karena rasa penasaran saya terhadap penciptaan alam semesta, terhadap sesuatu yang partikular terjadi di alam semesta ini. Tadi titik tekannya adalah bahwa Tuhan tidak menjadikan alam sebagai objek pikiran. Artinya Tuhan ini sekarang dalam pandangan emanasi sedang tidak mengetahui bahwa kita sedang live Zoom seperti ini. Nah, kira-kira itu seperti itu. Kenapa? Karena nggak pantas. Sederhananya begitu. Nah, yang ingin saya tegaskan, ini sebenarnya hanyalah rasa penasaran saya terhadap bagaimana sih teori penciptaan. Oh, ternyata ada alternatif lain selain penciptaan. Apa itu? Pancaran. Nah, kurang lebih tuh demikian saya gambaran singkatnya. Tapi memang sih kalau kita tidak punya pengetahuan dasar tentang falsafah, kita agak sulit mencerna hal-hal ini. Hal-hal ini masih sedikit sekali buku-buku yang membahas di Indonesia. Kalaupun ada selembar-selembar paling tentang emanasi itu. Kalaupun ada kumpulan filsafat Islam, buku-buku kumpulan filsafat Islam, emanasi paling banyak cuma 2 halaman. Teori 5 kekal Ar-Razi paling banyak Harun Nasution, itu cuma 2 halaman. Artinya apa? Ini agak jarang memang kita dengar, agak sulit memang kita temukan referensi berbahasa Indonesianya. Baik, itu aja paling dari saya, moderator Romo Magnis. Penjelasan saya, mohon maaf kalau semisalkan dalam penjelasan saya tidak terstruktur, tidak sistematis dengan baik. Baik, saya tutup aja ya, moderator. Yang benar selalu datang dari Tuhan, yang salah dari setan, berarti saya cuma korban. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepat waktu, toh?